Hubungan Sunan Kalijaga dan Pandawa 5 yang tidak diketahui banyak orang. https://portal majalengka.pikiran-huzanah-editor, Subadi dan Ayi Abdullah. Sunan Kalijaga dikenal sangat pandai dan piawai menggunakan karya seni khususnya wayang untuk menyampaikan pesan ajaran Islam. Sunan Kalijaga menjadikan wayang kulit sebagai salah satu sarana dakwahnya dengan cerita dan dialog sekitar tauhid dan akhlakul harimah. Sunan Kalijaga melakonkan cerita pakeliran Mahabharata dengan menggabungkan unsur akidah, akhlak dan ibadah. Dakwah pewayangan Islam dengan bentuk alkulturasi seni memiliki kelebihan dibandingkan seni lain. Terbukti ajaran Islam melalui wayang bisa diterima masyarakat dan dengan cepat berkembang. Wayang mampu menjadi sebuah metode atau alat dakwah yang sangat efektif terutama untuk perkembangan Islam di Pulau Jawa. Dakwah pewayangan Islam menggunakan pakem dasar dari budaya masyarakat saat itu, kemudian ditambah atau disisipkan dengan unsur Islam. Beberapa sisipan unsur Islam tersebut dapat dilihat dari beberapa simbol berikut. 1. Kalimat syahadat, dipersonifikasikan pada tokoh Puntadewa sebagai seorang saudara yang lebih tua dari Pandawa. Kalimat syahadat menjadi rukun Islam yang pertama. Pada sebuah cerita pewayangan, Puntadewa sebagai raja, memposisikan syahadat sebagai raja rukun Islam, memiliki sifat kewibawaan dan sikap yang berbudi luhur. Sosok raja merupakan seorang yang bijaksana, selalu adil baik itu dalam hal ucapan maupun perbuatan merupakan bentuk sebagai kalimat syahadat yang mengilhami keadilan dan kearifan. Puntadewa juga memimpin dari 4 saudaranya dengan suka dan dukanya tentunya dengan kasih sayang. Begitu pula dengan kalimat syahadat yang merupakan raja dari rukun Islam lainnya, karena jika seorang mengerjakan rukun Islam kedua hingga kelima, namun jika tidak mengerjakan yang rukun Islam pertama amalannya akan percuma. 2. Sholat 5 waktu, dipersonifikasikan pada tokoh pewayangan yaitu Bima. Pada kisah pagelaran wayang, tokoh ini sangat terkenal sebagai sosok penegak dari Pandawa. Konon dia tidak bisa duduk dan hanya berdiri saja, melambangkan bahwa sholat 5 waktu haruslah ditegakkan. Bagi Bima agama Islam dan sholat merupakan tiang agama. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu penegak agama Islam. Siapa yang menjalankannya berarti menegakkan Islam. 3. Zakat, dipersonifikasikan pada sosok Pandawa ketiga yaitu Arjuna. Pada nama Arjuna diambillah kata, Jun, yang memiliki arti jambangan, wadah menurut bahasa Sanskerta. Memiliki simbol kesucian jiwa, kejernihan yang mampu terpancar pada dirinya, juga merupakan sosok pecinta seni dan keindahan. Mempunyai jiwa dan hati yang hangat dan halus hingga sulit untuk berkata tidak, karena jiwa yang lembut tersebut seolah-olah Arjuna mempunyai kesan diri yang lemah. Sebenarnya hal tersebut dilakukan Arjuna agar tidak menyakiti jiwa orang lain yang ada di sekitarnya. Maka begitu juga dengan zakat, memiliki arti setiap muslim wajib untuk berzakat. Berjuang memperoleh rejeki dan kekayaan rohani maupun jasmani. Tokoh Arjuna sangat menonjol perannya, satu dan lainnya sangat diperlukan sehingga menjadi dui tunggal yang tidak akan bisa terpisahkan. Demikian juga sholat 5 waktu dan zakat juga tidak bisa dipisahkan seiring berjalannya waktu. 4. Puasa Ramadan dan Haji, dipersonifikasikan kepada tokoh kembar yaitu Nakula dan Sadewa. Para tokoh ini ada dan muncul pada saat bagian tertentu saja. Begitu juga dengan puasa Ramadan dan Haji yang tidak setiap hari dilakukan oleh umat Islam. Puasa Ramadan dan Haji ada pada bulan tertentu berbeda dengan 3 rukun Islam yang sebelumnya.